Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statistika ekonomi bab 9. Pembahasannya nanti mencakup A. Diagram pencar, B. Pengertian regresi, C. Persamaan umum regresi, kemudian D. Estimasi regresi linear secara manual, dan E adalah estimasi regresi linear dengan Microsoft Excel. Ada satu lagi sebenarnya estimasi regresi dengan SPSS atau dengan EViews. Tapi tidak saya bahas di sini, tapi ada di bab atau di video yang lainnya. A. Diagram pencar atau kita sebut sebagai scatter plot. Perlu diingat kembali pengertian dan pemahaman tentang konsep variabel independen atau variabel bebas dan variabel dependen. Kita tahu bahwa variabel independen itu kita simbolkan sebagai X, dan kemudian variabel dependen biasanya disimbolkan dengan Y. Sebagai ilustrasi, misalkan terdapat data hubungan pengalaman kerja dengan tingkat gaji serta hubungan antara kedua variabel tersebut sebagai berikut. Ini adalah data di mana hubungan antara pengalaman kerja seseorang dengan tingkat gaji bulanannya. Sumber Rini Ayu Priyati 2023 halaman 5.4. Kalau kita plot data ini baik itu secara manual berarti kita menganggap variabel X dan Y diplot dalam diagram dalam koordinat kartesius atau diagram seperti ini. Nanti titik-titiknya akan membentuk seperti ini sebarannya. Misalnya nanti masing-masing titik pertama, kedua, dan seterusnya. Satu pengalamannya 1 tahun dengan gaji misalnya 1 juga, di sini titiknya. Kemudian pengalamannya 2, gajinya 2, maka di sini, dan seterusnya. Maka titik-titik ini kalau diplot akan membentuk seperti ini sebaran datanya. Lah, ini kita anggap sebagai scatter plot atau diagram pencar. Lah, hubungan keduanya antara pengalaman kerja dengan tingkat gaji itu dalam konteks ini adalah positif. Apa yang dimaksud dengan positif? Positif itu ketika pengalaman kerjanya semakin tinggi, maka gajinya juga akan tinggi. Artinya ketika variabel X naik, maka variabel Y juga ikut naik. Dan sebaliknya, jika hubungannya adalah negatif, maka saat X naik, maka Y sebaliknya menjadi turun. Nah, dalam konteks hubungan antara pengalaman kerja dan tingkat gaji, itu ketika X-nya, yaitu pengalaman kerjanya semakin tinggi, semakin lama maksudnya, maka tingkat gajinya juga akan semakin tinggi. Sehingga trennya itu meningkat ya, dari kiri bawah menuju ke kanan atas. Ini sebagai ilustrasi atau pengantar sebelum kita menuju pada pemahaman tentang regresi. Ada 3 kemungkinan hubungan antara variabel X dan Y yang dapat terjadi. Yang pertama, seperti halnya yang tadi, yaitu berhubungan secara positif. Artinya, apa berhubungan dengan positif? Dianggap berhubungan positif karena misalkan variabel X-nya naik, maka Y ikut naik. Contohnya apa? Hukum penawaran. Hukum penawaran itu berbunyi bila tingkat harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Artinya harga ini sebagai variabel X atau independen, dan barang yang ditawarkan itu adalah variabel Y, yaitu variabel dependen. Ketika X-nya naik, maka Y-nya juga ikut naik. Ini ada dalam hukum penawaran. Atau hubungan ini kita sebut sebagai hubungan yang berbanding lurus. Ketika X naik, maka Y naik. Ketika X-nya turun, maka Y turun. Itu maksud dari yang pertama, yaitu berhubungan secara positif. Yang kedua adalah berhubungan secara negatif. Dianggap berhubungan negatif, misalkan saat variabel X naik, maka Y akan turun.
Atau sebaliknya, saat X-nya turun, maka Y-nya yang naik. Ini kita sebut sebagai hubungan yang berbanding terbalik. Apa contohnya? Contohnya adalah hukum permintaan. Bila tingkat harga barang turun, maka jumlah permintaan akan naik. Jadi bila misalkan ada barang tertentu kemudian harganya turun sekian rupiah misalnya, maka jumlah permintaan pasar itu akan meningkat. Dan sebaliknya, jika harganya tinggi atau mahal, maka konsumen akan cenderung menurunkan jumlah permintaannya. Nah, ini adalah contoh di mana hubungan antara X dalam hal ini harga dan jumlah permintaan sebagai Y itu berbanding terbalik atau berhubungan secara negatif. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak ada hubungan. Data itu tidak mesti punya hubungan. Kadang memang data itu terpencar dengan sendirinya. Nah, pola ini tidak jelas antara X dan Y, tidak berhubungan. Contohnya misalnya hubungan antara pekerjaan orang tua dengan jenis kelamin anak kita, anak orang tuanya misalnya. Dalam hal ini, dalam konteks ini, pekerjaan orang tua tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin anak-anaknya. Mau perempuan, mau laki-laki, itu tidak berhubungan dengan yang namanya pekerjaan atau status pekerjaan dari orang tua. Itu 3 kemungkinan dari variabel X dan Y yang dapat terjadi. Sehingga di sini trennya kalau hubungan positif kita ambil garis lurus, ini garis regresinya nanti trennya. Kemudian ini juga kita buat garis lurus. Polanya jelas dia. Kalau hubungan positif dari bawah kiri menuju ke kanan atas, tapi kalau hubungan negatif itu dari kiri atas menuju kanan bawah. Sedangkan kalau tidak ada hubungan, dia acak atau random aja, tidak ada pola tertentu yang bisa kita ambil atau kita buat garisnya. B. Pengertian regresi. Analisis regresi pertama kali diperkenalkan oleh Francis Galton. Analisis regresi merupakan analisis yang berusaha memprediksi atau forecast secara matematis apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi regresi itu sebenarnya adalah pendekatan peramalan, memprediksi, atau istilah ilmiahnya adalah forecasting. Menurut Assefer dan Levin 2006, analisis regresi merupakan alat statistik untuk mengestimasi hubungan antar variabel. Dan pendapat dari Keller 2012 mendefinisikan regresi sebagai alat untuk memprediksi nilai suatu variabel dengan variabel yang lainnya. Dari semua definisi ini berarti regresi itu adalah suatu pendekatan untuk memprediksi nilai berdasarkan data yang sudah ada. C. Persamaan umum regresi. Persamaan umum regresi biasanya dinotasikan sebagai, misalnya di sini saya menggunakan simbol Y topi I, sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 sampai seterusnya. Dalam hal ini, Y itu sebagai variabel dependen, X sebagai variabel independen. Dan B di sini, beta ini adalah sebagai parameter. Kita boleh menotasikan dengan notasi yang lainnya, misalnya tidak harus beta. Misalnya A, B, C kecil maksudnya ya, D kecil dan seterusnya. Tergantung dari notasinya. Regresi dikatakan sebagai regresi linear apabila hanya mengandung satu variabel X dan satu Y. Sedangkan jika X-nya lebih dari satu, contohnya seperti ini, X1, X2, X3, maka ini kita sebut sebagai regresi linear berganda. Jadi kalau regresi linear sederhana cukup hanya satu X saja. Berarti Y sama dengan B0 plus B1 X1. Tapi kalau ada X2, ada X3, maka nanti sudah masuk kategori regresi linear berganda. Misalnya ini adalah regresi linear sederhana, hanya ada X1,
Atau kita tuliskan dengan sederhana, bentuk persamaan yang sederhana, misalnya Y sama dengan A plus BX. Dalam konteks ini A maupun B itu sama, yaitu adalah parameter. Lah, AB parameter ini dalam regresi nilai A dan B atau nilai parameter inilah yang nanti akan kita hitung. Yang nanti akan kita kalkulasi nilainya berapa. Sehingga nanti terbentuk persamaan Y sama dengan bla 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 plus sekian X. Inilah persamaan regresinya nanti. Berarti dalam regresi nanti estimasinya atau perhitungannya nanti adalah kita akan mencari nilai A dan B, di mana dalam konteks ini sebagai parameter. Selanjutnya, adapun analisis regresi karena merupakan peramalan atau prediksi, di sini ada metode kuadrat terkecil namanya, yang kita sebut sebagai ordinary least square atau OLS. Lah, untuk mendapatkan garis regresi yang baik, nilai prediksi seharusnya sedekat mungkin dengan nilai aktual. Suatu pendekatan dikatakan baik jika margin errornya atau tingkat errornya itu sangat kecil. Artinya nilai prediksinya harus sedekat mungkin dengan data atau nilai aktual. Nah, misalnya seperti ini adalah garis regresinya ya. Kemudian ini adalah error 1, error 2, inilah pendekatan OLS. Jadi nanti menggunakan kuadrat terkecil. Jadi dikuadratkan jarak-jarak ini nanti. Jarak-jarak ke garis regresinya ini nanti dikuadratkan. Secara sederhana, pendekatan ordinary least square atau OLS atau kita sebut sebagai metode kuadrat terkecil itu seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara mengestimasi regresi linier sederhana secara manual? Nah, adapun rumus untuk menghitung nilai parameter dalam regresi linier sederhana adalah sebagai berikut. Kita punya persamaan Y, yaitu regresi linier sederhana tadi. Y sama dengan A plus BX. Y sebagai variabel dependen, X sebagai variabel independen, A dan B adalah parameter. Nanti sekali lagi kita akan menghitung nilai A dan B-nya, yaitu nilai parameternya. Rumus secara manual untuk menghitung nilai parameter A dan B yaitu dengan rumus B sama dengan SSXY per SSX. Kemudian A-nya adalah Y bar yang artinya adalah rata-rata Y dikurangkan dengan BX bar. X bar itu artinya adalah rata-rata dari X. Kemudian bagaimana cara mendapatkan SSXY dan SSX? Maka kita menggunakan rumus SSXY sama dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X dalam kurung sigma Y dikalikan sigma Y maksudnya dibagi N, dimana N dalam hal ini adalah banyaknya data. Kemudian SSX-nya adalah sigma X kuadrat dikurangkan dengan dalam kurung sigma X kurung kuadrat per N. Nah, rumus ini agar lebih mudah kita coba praktekkan dalam contoh berikut, sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilai A dan B atau nilai parameternya. Contoh 1. Hitunglah persamaan garis regresi untuk data berikut. Misalnya, ini sumber dari Rinia Priyati ya. Ada data X dan Y. X-nya itu adalah datanya 3, 6, 5 dan seterusnya, dan Y-nya adalah 15, 27, 17 dan seterusnya. Langkah pertama untuk melakukan regresi ini, kita harus membuat tabel perhitungan atau tabel pembantu seperti ini. Langkah yang pertama, membuat tabel perhitungan. X-nya tetap kita masukkan di sini. Kita boleh menggunakan Microsoft Excel. Kemudian Y-nya juga sama di sini. Lalu kemudian kita hitung di bawahnya di sini yaitu jumlahnya, sigma X-nya. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 52. Begitu juga dengan Y, kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 206.
Setelah itu masih X dan Y. Di bawahnya kita buat kolom, kita buat X bar dan Y bar, yaitu rata-ratanya. Rata-rata dapat dari mana? 52 dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 52 bagi 10 sama dengan 5,2. Begitupun juga untuk rata-rata Y, yaitu 206 dibagi 10, 20,6. Selanjutnya di kolom ketiga ini kita buat pengkodratannya atau X kuadratnya. 3 kodrat 9, 6 kodrat 36, 5 kodrat 25 dan seterusnya. Kemudian kita hitung juga untuk nilai sigmanya. Sigma X kuadrat artinya ini dijumlahkan semua, yaitu hasilnya adalah 318. Kemudian di kolom keempat yaitu ada X kali Y, berarti 3 kali 15. X dikalikan Y, hasilnya adalah 45. 6 kali 27 hasilnya 162. 5 kali 17 hasilnya 85 dan seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan semuanya ini, ketemunya 1245 yang kita sebut sebagai sigma XY. Lah, berarti dari langkah 1 ini kita sudah mendapatkan banyak informasi untuk melakukan regresi. Maka informasi ini sigma X, sigma Y, sigma X kuadrat, sigma XY, rata-rata X, rata-rata Y kita kumpulkan jadi satu untuk menuju pada langkah yang kedua. Langkah yang kedua, berdasarkan langkah yang pertama, kita coba kumpulkan informasinya, yaitu N sama dengan 10, masing-masing variabel itu ya, ke bawahnya 10 tadi. Kemudian kita rangkum di sini sigma X, sigma Y dan seterusnya. Ada X bar dan juga Y barnya tadi. Langkah keduanya adalah menghitung nilai SSXY dan SSX. Dengan rumus tadi sudah dijelaskan rumus umumnya. SSXY sama dengan sigma XY dikurangkan dalam kurung sigma X, sigma Y per N. Sigma XY adalah ini 1245, kemudian sigma X adalah 52, sigma Y adalah 206, kemudian N-nya adalah 10. Sehingga kalau kita jumlahkan dan kita hitung nanti ketemu 173,8. Untuk SSX-nya kita hitung juga, masukkan saja rumusnya yaitu sigma X kuadrat dikurangkan dalam kurung sigma X tutup kurung kuadrat per N, maka sigma X kuadratnya adalah 318, kemudian sigma X-nya 52 dikuadratkan, N-nya adalah 10. Nanti kalau dihitung, dioperasikan nanti ketemu 47,6. Setelah SSXY dan SSX ketemu, barulah kita mencari di langkah ketiga itu mencari parameter A dan B. Nah, dengan rumus apa? Dengan rumus yang tadi, yaitu B sama dengan SSXY dibagi dengan SSX. Berarti 1738 dibagi dengan 47,6 ketemu 3,665. Sedangkan untuk menghitung A, kita menggunakan nilai Y bar atau rata-rata Y, yaitu 20,6. Dikurangkan dengan B-nya ini, kemudian dikalikan dengan 5,2 yaitu adalah X barnya. Sehingga kalau kita kalikan kemudian 20,6 dikurangkan ini, hasilnya adalah 1,62. Sehingga selesai sudah kita mencari atau menghitung parameter A dan B-nya. Maka setelah itu di langkah yang keempat kita masukkan nilai ini A dan B ini ke persamaan umum regresi linier sederhana. Sehingga menjadi yang awalnya persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX, persamaan regresinya menjadi Y sama dengan A-nya dimasukkan, substitusikan saja 1,62 plus 3,65 X. Maka inilah hasil persamaan regresinya. Nah, nilai parameternya kita lihat A dan B-nya positif,
berarti garis regresi memiliki kemiringan naik dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya ini berhubungan positif. Berarti saat X-nya naik, maka Y-nya juga naik. Saat X-nya negatif berkurang, maka Y-nya juga ikut turun atau berkurang. Sebagaimana plot scatter plotnya seperti ini. Berarti ini titik-titiknya dari kiri bawah menuju kanan atas. Saat X-nya naik semakin ke kanan, maka Y-nya semakin ke atas. Ke kanan lagi X-nya, misalnya di sini X-nya Y-nya juga semakin ke atas. Kita ambil nilai X yang terakhir di sini, kemudian Y-nya juga semakin tinggi. Artinya X yang meningkat akan diikuti dengan Y yang juga meningkat. Sehingga kita sebut sebagai berhubungan positif. Itu dia cara melakukan regresi secara manual. Sedangkan untuk menggunakan Microsoft Excel itu lebih mudah lagi. Langkah yang pertama kita masukkan saja datanya ke Excel ya. Kita coba aja langsung. Jadi kita di sini sudah saya siapkan untuk program Excel-nya. Nah, ini adalah hasilnya. Namun prosesnya adalah sebelumnya seperti ini. Kita input terlebih dahulu datanya di sini seperti ini. Setelah itu kita blok data ini, ngetiknya biasa ya untuk input data. Blok, kemudian klik insert, kemudian klik yang ini kayak scatter plot ini ya, kemudian klik yang ini. Maka dia akan muncul, klik saja akan muncul seperti ini. Mudah. Jadi sangat mudah sekali. Setelah itu kita keluarkan trennya dengan cara quick layout, kemudian kita pilih layout yang ketiga, maka akan muncul garisnya, garis regresinya. Sekarang untuk mengeluarkan persamaannya, klik garisnya 2 kali, kemudian setelah itu akan muncul di sini format trend line. Kita klik saja linear, automatic, kemudian display equation on chart. Jadi persamaannya kita tampilkan. Klik saja. Nah, maka akan keluar. Nah, jadi begitu caranya untuk membuat scatter plot dan juga persamaan regresi dari data di Microsoft Excel. Sehingga hasilnya tampak tadi ada scatter plotnya dan juga persamaannya seperti ini. Saya kira itu cukup sekian. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.